Guys, satu berita terbaru, Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani menjadikan Indonesia sebagai apa guys? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih dan selamat bergabung kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini. Salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Angkal kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, hari ini kita akan teruskan kepada salah satu cerita info terbaru ya, dengan cerita-cerita apa yang menarik di Indonesia, dan pada kali ini dengan tajuk dan judulnya guys, yaitu Top Marco Top, kecerdasan Sri Mulyani bikin Indonesia kaya cadangan devisa tembus US 146,9, dan itu adalah tajuk dan judul daripada channel Jurnal 12 guys. So guys, seperti biasa jangan lupa berikan sokongan kepada channel Jurnal 12 dengan cara like, comment, share dan juga subscribe, disebabkan ini adalah channel favorite kegemaran Uncle untuk kita merealisasikan tentang berita-berita terbaru tentang Indonesia guys. So guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Di Indonesia, potensi ekonomi digital diperkirakan mencapai 133 miliar US dollar Wow, tahun 2020. 133 bilion pada tahun 2025 guys. Ekonomi digital. Turun temurun, cadangan devisa Republik Indonesia meroket lagi hingga 146,9 miliar dolar Amerika 146,9 miliar guys. Serikat per September 2021. 2021, oke. Baik. Perekonomian Indonesia kembali membawa kabar gembira. Pada bulan Agustus 2021 lalu, Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan Indonesia resmi keluar dari jurang resesi ekonomi. Wow. BPS melaporkan ekonomi Indonesia yang diukur dari Keluar daripada jurang resesi, maksudnya keluar daripada jurang tentang mungkin dari segi masalah ekonomi dan sebagainya guys. Tetapi Indonesia mampu keluar untuk menunjukkan kemajuan daripada ekonomi, pertumbuhan ekonomi guys. Produk domestik bruto atau PDB tumbuh 7,07% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, year on year atau YOY pada kuartal 2 2021. Ini merupakan capaian terbaik sejak kuartal 4 2004. Realisasi ini membuat Indonesia keluar dari jurang resesi ekonomi. Di bulan September ini, Bank Indonesia kembali mencatatkan posisi cadangan devisa atau CADEV 146,9 miliar dolar Amerika Serikat per September 2021. Memang mantap guys. Angkanya tumbuh tipis 1,45% dibandingkan periode sebelumnya, yakni 144,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Grup Departemen Komunikasi Bank Indonesia Muhammad Nur mengatakan posisi CADEV tersebut setara dengan pembiayaan 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Dalam keterangan resminya pada Kamis 7 Oktober 2021, seperti dikutip dari CNN Indonesia, menurut Nur, Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Adapun peningkatan posisi cadangan devisa pada September 2021 dipengaruhi antara lain oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan utang luar negeri pemerintah. Kedepan, sambung Nur, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjadi seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi. Sebelumnya, pemulihan Bank Indonesia ekonomi atau BI guys juga telah mencatat posisi cadangan devisa pada akhir Agustus 2021 tercatat sebesar 144,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2021 yang sebesar 137,3 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,1 bulan impor atau 8,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Wah, Dalam wah, siaran wah. pers dikutip dari laman resmi Bank Indonesia pada Selasa 7 September 2021, Erwin mengatakan Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Menjaga stabil, menjaga orang kata ekonomi dan juga keuangan daripada negara Indonesia, guys. Dengan adanya digital ekonomi ni, guys, mampu melonjak ataupun melejitkan ya apa orang kata ekonomi Indonesia itu sendiri, guys. Wow, satu benda yang sangat keren, guys. Lebih lanjut, Erwin Memang sangat mengungkapkan terbaik, peningkatan guys. posisi cadangan devisa pada Agustus 2021 terutama karena adanya tambahan alokasi Special Drawing Rights atau SDR sebesar 4,46 miliar dolar Amerika Serikat SDR atau setara dengan 6,31 miliar dolar Amerika Serikat yang diterima oleh Indonesia dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Erwin menyebut pada tahun 2021 IMF menambah alokasi SDR dan mendistribusikannya kepada seluruh negara anggota termasuk Indonesia secara proporsional sesuai kuota masing-masing. Penambahan alokasi SDR dan pendistribusian itu ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi dan juga untuk memperkuat cadangan devisa global. Alokasi Devisa SDR global tersebut didistribusikan kepada negara-negara anggota IMF tanpa biaya. Erwin juga mengungkapkan ke depan Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi. Di sisi lain, melansir dari detik.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri sidang paripurna terkait tanggapan pemerintah terhadap undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020 pada Selasa 7 September lalu, Sri Mulyani menjelaskan jika konstruksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada 2020 lebih baik dibandingkan rata-rata konstruksi yang terjadi pada negara G20 yang minimal 4,7%. Wah, Lalu negara pers ASEAN 6 kontraksi 4,3%. Hal itu dikatakan Sri Mulyani di gedung DPR. Kontraksi Indonesia 2,7%, salah satunya merupakan hasil dari upaya APBN 2020 yang dirancang responsif dan didukung oleh DPR. Dia menjelaskan peranan APBN ini sangat penting sehingga tanpa kerja keras dari APBN dan kebijakan fiskal, maka dampak ekonomi akibat pandemi ini akan jauh lebih besar. jauh lebih Sri besar. Mulyani menambahkan pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan DPR untuk Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Hal ini membuat demokrasi di Indonesia berjalan sinergis dan harmonis tanpa mengorbankan kepentingan rakyat dan bangsa. Pemerintah juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia yang responsif hingga akuntabel dalam membantu pemulihan perekonomian. Betul. Ia mengakui Bank pun antara salah satu membantu ya pemulihan ekonomi yang berada di Indonesia, guys. Syabas, guys. 2020 bukan situasi yang mudah. Pemerintah harus memutar otak untuk menangani pandemi COVID-19 dengan cepat. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut pun menuturkan salah satu langkah yang sangat luar biasa yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 agar penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan dengan cepat, efisien, dan efektif. Dia dapat melonjak balik, guys, walaupun kita ada sedikit masalah tentang pandemik COVID kan, sebab dia pun salah satu memberi kesan juga, guys, kepada ekonomi, kepada sesebuah negara, terutamanya negara Indonesia, guys. Oke. 2022 adalah tahun kunci bagi Indonesia untuk pulih cepat dari pasca COVID-19. Sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 adalah 5,496%. Tinggi sejak 2004. Di era Jokowi, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia berhasil salib India, Vietnam, Korea Selatan, dan Jepang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2021 lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 7,07% di kuartal 2 2021. Dirinya menyebut India di kuartal 2 1,6%, Vietnam 6,6%, Korea Selatan 5,69% dan Jepang minus 1,6%. Erlangga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tahun ini juga merupakan yang tertinggi sejak 4 kuartal terakhir. Sebelumnya ekonomi Indonesia selalu mencatat kontraksi berturut-turut sejak kuartal 2 2020.
Perekonomian Indonesia tumbuh 7,07% year on year tersebut merupakan angka pertumbuhan kuartalan tertinggi sejak beberapa waktu lalu ataupun sejak subprime mortgage yang lalu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh seluruh komponen pengeluaran. Bahkan ekspor tercatat mengalami pertumbuhan paling tinggi mencapai 31,78%, sedangkan impor tumbuh 31,22%. Investasi juga tercatat tumbuh 7,54% didukung oleh membaiknya kondisi perekonomian domestik maupun global. Sementara konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar perekonomian tumbuh 5,93% sejalan dengan meningkatnya optimisme masyarakat. Di sisi sektor usaha, transportasi, akomodasi, dan makanan minuman juga tumbuh masing-masing 25,1% dan 21,58%. Pertumbuhan di sektor ini dikarenakan tertinggi mulai ya, guys. tinggi mobilitas masyarakat selama kuartal 2 2021. Merespon hal itu, ekonom Indef Faisal Basri justru menilai kecepatan pemulihan Indonesia pada kuartal 2 2021 hanya sekitar 14%, lebih lambat dari negara-negara selevel. Hal itu menurut hitung-hitungan Faisal Basri dari pengurangan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 dengan perekonomian kuartal 2 2020, di mana waktu itu seluruh negara mengalami kemerosotan ekonomi. Faisal mewanti-wanti terkait pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2021. Menurutnya, bisa saja pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2021 ini akan kembali buruk melihat sejumlah indikator pada bulan Juli 2021 dan Agustus 2021. Belum lagi adanya pandemi COVID-19 yang meningkat pesat sehingga pemerintah menerapkan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang belum selesai hingga awal Agustus 2021. Untuk itu ia berpesan pada pemerintah untuk lebih serius dalam menghadapi pandemi dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat. Bahkan dari tahun 2020 alias dari awal adanya pandemi. Apalagi pemerintah harus merogoh kocek dalam untuk penanganan pandemi. Sementara itu, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 7,07% pada kuartal 2 2021 belum final, sebab hasil akhir pertumbuhan selama 1 tahun akan terlihat pada Desember mendatang. Ia menyebutkan tingginya pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 dipengaruhi beberapa hal, diantaranya mitra dagang Indonesia seperti Korea Selatan, Cina, Eropa, dan lainnya juga meraih pertumbuhan positif. Di samping itu, dia juga menilai ekspor-impor dalam kondisi yang bagus. Artinya gairah perekonomian, baik tujuan ekspor maupun domestik, meski belum maksimal tapi sudah terjadi gairah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional, lanjutnya ditopang konsumsi yang tumbuh. Ekspor pun merupakan salah satu penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi disebabkan karena banyak permintaan daripada negara luar, guys. Itu yang saya nampak. Pertumbuhan ekonomi itu di Indonesia itu semakin melejit, guys, semakin mencanak dia punya pertumbuhan tuh. 5% lebih. Kemudian sektor investasi tumbuh sekitar 8%. Menurutnya pertumbuhan ekonomi 7,07% memang baseline rujukan pada kuartal 2 2020 minus 5%. Hampir semua negara yang pada kuartal ini pertumbuhan ekonominya tinggi juga karena baseline kuartal 2 tahun lalu rendah. Berikutnya, selain kemampuan pemerintah memberikan stimulus berupa bantuan sosial atau bansos, industri padat karya pun tumbuh sehingga menciptakan lapangan pekerjaan. Hal itu turut mendorong konsumsi dan sehingga mendapat peluang pekerjaan, guys. Nah, guys, investasi yang merupakan komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Maka, pencapaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 ini tetap harus diapresiasi. Tapi jangan terlena. Ia pun mengakui kondisi pada kuartal 3 sekarang tidak sebaik kuartal 2. Sebab pada kuartal sebelumnya, pembelakuan pembatasan kegiatan mikro atau PPKM belum diterapkan. Oke guys, kita sudah nampak ya sebentar tadi sedotan daripada video terbitan daripada channel Jurnal 12, guys. So guys, apa yang dapat kita simpulkan di sini, apa yang saya dapat perhatikan di sini ialah ada dua perkara lah yang dikongsikan daripada admin. Yang pertama sekali ialah tentang Ibu Sri Mulyani telah pun melaksanakan satu cadangan ya, sehingga cadangan itu diambil dan pertumbuhan ekonomi itu menyebabkan telah meningkat ya dari segi pertumbuhan sebanyak 146,9 miliar US, guys, dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sudah semakin mantap. Yang kedua ialah berkaitan tentang tertinggi sejak 2004 di era Jokowi. Maksudnya dari segi ekonomi Indonesia dia boleh bersaing dengan jiran tetangga
seperti daripada Korea Selatan, daripada Jepang, ya, daripada China, daripada Vietnam dan sebagainya. Dan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi ataupun pelan pemulihan negara Indonesia telah pun diiktiraf daripada seluruh negara, ya, dan menyebabkan Indonesia sudah semakin menunjuk pelan pertumbuhan itu semakin baik dari hari ke hari, guys. Jadi itu menyebabkan salah satu perkara yang harus kita nampak bahawa Indonesia sebenarnya dari segi ekonomi itu tidak ada masalah, ya. Mula-mula memang ada masalah, guys, ya, sebab ialah ada banyak masalah-masalah dari segi ujian pandemik dan sebagainya. Tetapi apa yang saya dapat nampak di sini ialah Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, dan juga Bapak Presiden Jokowi serta pemerintahan di bawah Bapak Presiden telah menunjukkan bahawa Indonesia semakin terkenal dengan ekonomi yang lebih baik. Namun demikian, jangan kita lupa, guys, walaupun kita berada di atas, tetapi pelan pemulihan negara ataupun segala perancangan harus kita laksanakan dengan lebih baik supaya menjadikan satu keselesaan kepada rakyat Indonesia. Dan saya sebagai daripada Malaysia pun sentiasa melihat ini sebagai salah satu kita menambahkan pengetahuan, guys, supaya kita dapat menjadikan benda ini sebagai rujukan dan menjadi contoh pada kita semua. InsyaAllah Malaysia, Indonesia akan sama-sama dan juga daripada negara jiran tetangga menjadikan sesuatu negara itu sebagai contoh dan rujukan serta inspirasi supaya kita dapat bersama-sama maju ke hadapan, insya-Allah, guys. Okey, guys, itu saja daripada Uncle, komentar dan juga beberapa ini perbahasan ataupun segala benda yang boleh kita jadikan sebagai ilmu kepada diri Uncle juga sendiri sebagai orang rakyat Malaysia, supaya kita dapat jadikan bahawa ekonomi ini sangat penting kepada sesebuah negara. Tiada ekonomi, walau ekonomi itu merunum, guys, susah kita mau gerakkan beberapa perkara-perkara sebagai benda untuk menjadikan kemajuan kepada sesebuah negara. Okey, guys, itu saya daripada Uncle. Anda boleh turunkan di ruangan komentar jikalau ada beberapa perkara yang boleh anda kongsikan kepada Uncle supaya kita dapat berbagi sesama maklumat, insya-Allah. Okey, guys, itu saya daripada Uncle. Minta maaf kalau ada kata tutup bicara daripada Uncle ataupun terlebih reaction. Anda boleh teruskan kepada channel Jurnal 12. Jangan lupa, guys, sebab channel ini banyak memberikan ilmu kompetitif ataupun perkara-perkara yang baik untuk kita sama-sama lihat, dengar dan jadikan sebagai rujukan. InsyaAllah, guys, kita akan jumpa lagi di next video akan datang dengan info-info terbaru, insyaAllah. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.